Halo guys, balik lagi di channel Al-Hadidida. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, aku bakal share ke kalian bagaimana cara kita memulai menjadi seorang content creator buat pemula. Yang pertama di sini yang bakal aku bahas adalah apa itu content creator. Content creator adalah julukan bagi orang yang membuat konten di sosial media. Konten yang dibuat bertujuan untuk membangun personal branding seseorang atau menjadikan sebagai marketing strategi suatu brand. Nah, buat kalian yang belum tahu, jenis konten apa saja sih yang dibuat oleh content creator itu? Sekarang aku jelasin. Yang pertama di sini, sebagai content creator, kita harus bisa membuat sebuah video, foto, infografik, podcast, artikel, dan blog. Kayaknya yang infografik, podcast, artikel, sama blog mungkin gak semua kreator bisa. Nah, tapi di sini yang harus kamu siapkan adalah video maupun foto. Itu dulu. Nah, mungkin dari kamu semua bertanya, apa sih yang dikerjakan oleh seorang content creator itu? Yang pertama, kita harus bisa menganalisis brand dan kompetitor. Oke, sebagai content creator, kamu harus memahami brand yang kamu pegang secara mendalam dan target audiens kamu. Setelah menganalisa kompetitor, sebagai content creator, kamu harus membuat konten yang unik yang dapat menonjolkan brand dengan baik. Ketika audiens merasakan manfaat dari konten kamu, brand tersebut akan mendapatkan engagement yang tinggi. Nah, itu yang pertama yang harus kamu lakukan kalau kamu ingin menjadi content creator. Yang kedua di sini ada ide brainstorming. Di sini kemampuan kreatif kamu dibutuhkan untuk memikirkan konsep dan ide konten yang akan dibuat. Konten yang dibuat bisa dalam bentuk gambar, podcast maupun video. Nah, untuk brainstorming ide ini di luaran sana di sosial media kita dapat menemukan ide-ide konten yang bisa kita contoh. Menurut aku zaman sekarang tidak ada lagi konten murni karena sudah banyak contoh yang tersebar luas di media sosial. Tinggal kita bisa pakai sistem ATM, yang mana ATM amati, tiru, dan modifikasi. Kamu bisa pakai sistem itu untuk membuat brainstorming ide. Oke, yang berikutnya di sini ada membuat konten. Setelah konsep sudah matang, konten kreator biasanya menjalankan persiapan sampai eksekusi pembuatan konten. Contohnya menulis dan merekam video. Untuk membuat konten ini, kamu harus mempersiapkan alat dan juga talent-talentnya. Sebelum kamu mengeksekusi sebuah konten, kamu harus membriefing talent dan orang-orang yang mau kamu ajak untuk membuat sebuah konten. Dan yang keempat di sini ada editing dan persetujuan. Mengedit foto atau video sesuai dengan keestetikan dan nada brand mungkin akan memakan waktu, tetapi disinilah konten kamu yang benar-benar terbentuk. Berarti di penjelasan berikut ini, editing itu juga harus sesuai brand atau ekspektasi owner terhadap konten yang bakal kita buat. Nah, makanya di awal sebelum kita bekerja, aku sering bilang kalau kita sebagai content creator itu harus samain dulu persepsi antara owner dengan content creator. Oke? Nah, apa sih langkah awal untuk kita menjadi content creator? Langkah awal itu adalah kenali target audiens kamu. Kita bisa mulai lihat di perkembangan Instagram. Kita lihat di sana followers kita umurnya berapa, berasal dari mana saja. Dengan begitu kita bisa menentukan ide konten apa yang bakal kita buat ke depannya. Yang berikutnya, pilih platform atau sosial media untuk membuat konten. Nah, ini setelah kita menemukan target audiens kita atau target penonton kita itu siapa, kita bisa melihat nih, mereka itu biasanya nongkrongnya, bahasa lainnya nongkrongnya itu di platform apa sih? Kayak misalnya sekarang itu para milenial, para generasi Z itu nongkrongnya di TikTok. Nah, kita bisa membuat konten sesuai tren yang ada di TikTok seperti itu. Dan berikutnya di sini adalah konsisten dan selalu aktif di sosial media. Yang paling penting adalah kalau kita menjadi content creator, selalu menjadi sosok yang konsisten. Jangan pernah mut-mutan dalam mengerjakan tugas, ya, mengerjakan konten. Selalu semangat, pantang menyerah. Walaupun pekerjaan kita dianggap remeh, dipandang sebelah mata oleh banyak orang, tapi percayalah pekerjaan kita itu nggak semudah apa yang mereka kira. Segitu aja buat konten kali ini. Kalau kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Goodbye.